Dr. Nur Syarif MSMA. Kepada Bapak kami persilakan dengan dan itu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Lurah Daloma mewakili camat. Yang sama kita muliakan Ketua Pengurus Masjid Nurul Imam Daloma pribadi Yuda Darul Islam. Yang sama kita muliakan Imam Masjid Nurul Imam Daloma. Bersama kita muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh ibu-ibu majelis taklim, tokoh pemuda, hadirin dan hadirat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu innahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah syariat yang sama dimuliakan oleh Allah, sebagai penghambaan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tak pilih kasih, Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Begitu juga sebagai wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan hadirnya kita mengikuti Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah syariah yang sangat dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini adapun tema yang telah diberikan oleh panitia untuk saya sampaikan pada kesempatan ini adalah, kita sudah lihat tadi apa yang terpampang. Ada 3 alinea, terlalu panjang ini judulnya. Yang pertama, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alinea pertama. Alinea kedua adalah kita jaga kerukunan dan kebersamaan. Dan alinea ketiga, mari kita untuk meningkatkan iman menjadi lebih baik. Ini 3 judul skripsi yang dikasih. Kalau makalah 3 makalah. Tapi intinya adalah 1, iman dan takwa. Kalau kita sudah mendasari iman dan takwa kita, maka itulah dasar untuk bisa menyelamatkan diri kita di dunia wal akhirah. Jemaah sekalian yang sangat dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, bahkan setiap khatib selalu menyampaikan pada khutbahnya, baik khutbah pertama maupun khutbah kedua, selalu memanggil ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Ini judulnya adalah mengajak kita beriman dan bertakwa. Maka dengan dasar iman kita sholat, dengan dasar iman kita puasa, dengan dasar iman kita mengeluarkan zakat, dengan dasar iman kita naik haji bagi yang mampu. Untuk apa? Ujungnya adalah meraih takwa. Jadi beriman dulu. Setelah kita beriman melaksanakan perintah Allah, dan setelah kita melaksanakan perintah Allah, maka kita akan mendapat predikat takwa. Baru kita digelar orang yang bertakwa setelah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Israel yang sangat dimuliakan di dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah, baik perintah puasa, zakat dan haji, itu semua melalui wahyu di dunia. Tapi salat itu langsung dipanggil khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Melewati dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai naik Mi'raj dari langit pertama sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Kenapa tidak diterima perintah salat di dunia seperti para nabi-nabi yang lalu, 24 nabi dan rasul sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa hikmah? Kenapa Rasulullah dipanggil khusus? Karena Rasulullah dipanggil khusus sebagai kekasihnya Allah. Kalau Nabi Adam sampai Nabi Isa bukan kekasihnya Allah. Jadi kalau kekasih, apapun yang diminta pasti dipenuhi. Itu bedanya. Jemaah Israel yang sangat dimuliakan oleh Allah. Apa permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Musa alaihissalam bisa berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Musa tidak melihat wajahnya Allah. Cuma disuruh melihat, Musa lihatlah ke gunung Tur Sinai itu. Setelah dia lihat gunung Tur Sinai itu, gunung Tur Sinai itu hancur berantakan. Yang bisa berhadapan langsung dengan Allah hanya kekasihnya Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perintah puasa hanya satu kali dalam satu tahun. Perintah zakat fitrah juga satu kali dalam satu tahun. Begitu juga zakat mal. Perintah haji juga satu kali diwajibkan, yang lain cuma sunnah. Jadi satu kali kita wajib haji. Walaupun 10 kali naik haji, yang dihitung itu satu kali wajib. Yang lain sama nilainya umrah. Karena satu kali diwajibkan. Walaupun kita naik berulang-ulang kali melaksanakan haji, tapi hitungannya itu cuma sunnah setelah wajib kita kerjakan. Tapi sholat, kenapa sholat? Itu langsung dipanggil khusus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diwajibkan sholat? Yang pertama diwajibkan kepada umatnya Rasulullah bukan perintah sholat, puasa, zakat dan haji. Apa yang pertama diperintahkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira bukan perintah salat, tetapi perintah pertama disuruh membaca Iqra. Terdapat di dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa yang harus kita baca? Bismi rabbika. Menyebut, membaca asma Allah, nama-nama Allah. Gimana kata asma Allah? Ada 99 namanya Allah, itu distempel di telapak tangan kanan kita dan kiri kita. Ada
Ini ada huruf Arab 18 dan 81. Jumlahnya 99. Itulah Asmaul Husna. Maka di dalam diri kita ada 99 namanya Allah, dan sentralnya namanya Allah ada di jantung hati kita, yaitu Allah. Allah ini tidak pernah berhenti berzikir. Jantung hati kita tidak pernah berhenti berzikir. Apa yang disikirkan? Ketika dia berhenti berzikir, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa zikirnya hati kita? Allah, 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 Allah. Itu yang tidak pernah putus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hati kita. Maka cara pembersihnya hati kita adalah bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita akan menjadi tenang, hati kita menjadi suci bersih. Jadi pembersihnya hati adalah zikrullah. Yang mana zikirnya? Subhanallah yang pertama diwajibkan oleh Allah sebelum kita diwajibkan sholat. Maka orang yang melaksanakan haji ketika masuk tanah haram tidak disuruh sholat, disuruh berzikir, disuruh tawaf dengan membaca tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ketika sa'i juga dibaca, ketika wudhu di Padang Arafah itu juga yang banyak dibaca. Dan doa yang paling banyak dibaca adalah doa yang khusus kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa sapu jagat. Ini doa sapu jagat hanya dikhususkan khusus umatnya Rasulullah, tidak diberikan umatnya Nabi Adam sampai Nabi Isa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita diberikan kebahagiaan dunia, diberikan kebahagiaan akhirat, dan dijauhkan dari azab api neraka. Apalagi selamat makan di dunia, selamat makan di akhirat, dan dijauhkan dari azab api neraka, maka kita selamat umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jemaah sekalian yang sangat dimuliakan, itulah inti takwa. Setelah itu, kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'raj yang diperintahkan sholat? Jadi umurnya Rasulullah diangkat menjadi Rasul 40 tahun. Belum ada perintah sholat. Setelah itu 40 tahun diangkat Rasulullah. Setelah itu Rasulullah berdakwah hanya menegakkan sihir tadi selama 10 tahun pada periode Mekah. 10 tahun setelah diangkat menjadi Rasul, baru ada perintah Isra dan Mi'raj. Jadi ketika Rasulullah 10 tahun menjadi Rasul, itu meninggal istrinya Siti Khadijah dan meninggal juga pamannya Abu Thalib. Maka disitulah yang disebut dengan tahun kesedihan. Jemaah sekalian yang sangat dimuliakan oleh Allah, karena kesedihan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah Rasulullah diisra-mi'rajkan tepatnya pada hari Senin 27 Rajab. Jemaah Isra Mi'raj yang sangat dimuliakan. Dan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisra-mi'rajkan, Rasulullah berada di Baitullah, didatangi dua malaikat, namanya malaikat itu malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Disitulah Rasulullah dibedah dadanya dan dikeluarkan hatinya, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Apa hakikat dan pembersihan ini? Bahwa sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersih, kita harus suci, kita harus mengambil air wudhu. Kita tidak dibedah dada kita,
kita diperintahkan, diwajibkan sebelum salat mengambil air wudhu. Kenapa? Untuk bisa diterima salat kita menghadap kepada yang suci. Allah Maha Suci, hanya menerima yang suci, maka kita harus suci. Suci jasad kita, suci pakaian kita. Jadi harus suci tempat yang kita tempati sholat. Jadi suci dari jasad kita, suci pakaian yang kita pakai, suci tempat kita beribadah. Dan makanya Rasulullah berangkat dari tanah haram, kembali ke tanah haram, kembali berangkat suci, pulang suci, kembali lagi ke tanah suci. Belum sampai di Madinah Munawwarah, Nabi belum hijrah ke Madinah. Jadi berangkat dari Baitullah, kembali juga ke Baitullah. Itulah hakikinya. Jemaah sekalian yang sangat dimuliakan, ada di situ kalau kita mau. Jadi kalau ada orang yang mau yang mau melaksanakan umrah atau mau naik haji, pertama ketika masuk tanah haram, cari dulu itu yang ada di pintu Ka'bah. Ketika masuk di Raudah, di masjidnya Rasulullah, cari dulu itu ada zikir tertulis di depan samping mimbarnya Rasulullah dan tertulis juga di pintunya Ka'bah. Apa yang tertulis? Kata Nabi, siapa yang membaca zikir ini dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dicabut rohnya oleh malaikat maut sebelum melihat wajah aslinya Rasulullah. Dan kalau ibu-ibu mau naik tawaf di Baitullah, berziarah di makam Rasulullah, bukan mau, tapi kita baca zikirnya yang tertulis di pintu Ka'bah dan yang tertulis di masjidnya Rasulullah. Ini juga saya dikasih sama Pak Kiai, dan setelah saya dikasih saya amalkan. Saya amalkan 1 bulan, saya berangkat umrah tahun 2013. Makanya saya kasih ini Bu, supaya kita tidak akan dicabut roh kita oleh malaikat maut sebelum kita datang tahu di Baitullah, sebelum kita melihat wajahnya Rasulullah. Apa yang tertulis di situ? Ada 2 kalimat di situ. Bunyinya begini: La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Pada samping Muhammad Rasulullah Shadiqul Amin. Kalau kita buka di internet, ada apa yang tertulis di pintunya Ka'bah, itu juga yang tertulis di mimbarnya, samping mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau ini mudahkan urusannya, mau ini hapus dosa, apa yang kita cita-citakan, dimudahkan urusan, dimudahkan dagangannya, itu dibaca sebelum salat subuh sebanyak 41 kali. Jadi dibaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul amin 41 kali. Bisa juga sampai 100 kali. Kenapa 41 kali? Itu disunatkan di situ 41 kali. Tapi bisa juga 100 kali, tapi yang di sini yang saya dapat dibaca 41 kali. Tidak tahu kenapa 41 kali bukan 100 kali. Jemaah saudara yang sangat dimuliakan. Yang kedua, yang kita banyak baca adalah zikirnya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Siapa yang membaca zikir ini setelah selesai salat subuh tadi, sebelum salat subuh, dan doanya dan zikirnya Nabi Yunus setelah selesai salat subuh, berapa jumlahnya juga disuruh baca 41 kali. Itu dimudahkan urusannya di pelajar, mau dimudahkan pelajaran diterima, itu banyak dibaca. Ketika mau belajar, ketika pergi kampus, ketika mau ujian, itu dibaca. Sambil kita mengerjakan sholat, kita zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dijadikan wirid. Dan inilah yang saya pakai. Ini saya dapat juga dari Pak Kiai.
Jadi saya Pak dikasih Pak, sebelum saya tinggalkan kampung saya datang sama Pak Kiai minta berkat. Itu dikasih ini saja bacanya, tapi dibaca sebelum sesudah salat subuh. Dan setiap kita mau kerja, mau belajar, mau ujian itu ditambah puluh supaya mudah semua dalam ujian. Itu zikirnya Nabi Yunus. Dan ini juga penangkal. Tidak bisa kita ditembus oleh zikir. Jadi kalau ada orang yang kasih guna-guna kita akan kembali kepada pemiliknya. Maka dijadikan sebagai pakaian, jadikan sebagai amin pada diri kita. Itu zikirnya Nabi Yunus alaihi salam ketika dia ditelan oleh ikan. Sama juga kalau ibu-ibu ada anaknya yang susah melahirkan, itu dibacakan 41 kali di air baru diminumkan, maka insya Allah akan mudah melahirkan. Ada yang tersangkut tulang ikan di lehernya, itu dibacakan di air baru disuruh minumkan, insya Allah. Zaman saja yang sama dimuliakan. Yang ketiga, ini pengamalan dari Nabi. Ketika kita sakit, jangan langsung dokter. Kita bertawasul, memohon doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa doanya? Kita amalkan doanya Nabi Ayyub alaihissalam. Itu Nabi Ayyub tidak ada penyakit yang diderita Nabi Ayyub. Seganas apapun penyakit yang diderita umatnya Rasulullah SAW, tidak ada yang sama penyakitnya Nabi Ayyub alaihissalam. Itu penyakitnya Nabi Ayyub, mulai dari ujung kaki sampai kepala bernanah dan berulat, habis dagingnya dimakan oleh ulat. Hanya dua yang tidak dimakan oleh ulat, hanya lidahnya dengan hatinya. Apa zikir sehingga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dikasih juga zikir doa. Pendek. Jadi kalau ada yang sakit pada diri kita, bacakan, pegang yang sakit, baru baca doanya Nabi Ayyub alaihissalam. Apa doanya? Rabbi anni masanniya durru wa anta arhamar rahimin. Anni, pegang yang sakit, anni. Kalau diobati orang lain atau mungkin orang lain kita suruh pakai anna, mazanna durru wa anta arhamar rahimin. Kalau untuk diri kita pakai anni masanniya durru wa anta arhamar rahimin. Pegang yang sakit baru angkat dengan doa itu. Jemaah Syarabira yang sangat dimuliakan Allah. Inilah hakikat. Setelah itu Rasulullah SAW menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dihadapkan? Dan sebelum menghadap, betapa ujian didapat dari Masjidil Haram. Kenapa Allah mengatakan subhanalladzi? Dia bertasbih, menyebut dirinya Allah sendiri, subhanahu, maha suci Allah, pada Allah yang mengucapkan subhanalladzi, maha suci Allah. Ini kan firman Allah, Allah yang mengucapkan. Maknanya apa? Kita disuruh berzikir dulu, mengucapkan subhanallah. Ini zikirnya siapa yang pertama mengucapkan ini subhanallah? Setelah Allah adalah malaikat. Itu zikirnya para malaikat, itu subhanallah, itu zikirnya para malaikat, bukan zikirnya manusia. Kapan berzikir manusia? Nanti setelah diciptakan Nabi Adam, baru ada manusia. Apa zikirnya Nabi Adam? Ketika ditiupkan roh masuk dalam jasadnya Nabi Adam, yang pertama diucapkan di lidahnya Nabi Adam adalah alhamdulillah. Jadi dua kalimat tadi, subhanallah walhamdulillah, itu zikirnya Nabi Adam. Setelah Nabi Adam diciptakan Nabi Nuh. Apa yang diperintahkan Nabi Nuh? Bukan salat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, disuruh berzikir. Apa zikirnya Nabi Nuh? La ilaha illallah. Apakah ada yang beriman pada zaman Nabi Nuh? Belum diperintahkan sholat, puasa, zakat dan haji, tidak ada yang beriman pada zaman Nabi Nuh. Termasuk istrinya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh, tidak ada yang beriman. Tidak ada orang yang sehat yang beriman pada zaman Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh disuruh membuat perahu.
Mungkin ketika kita hidup pada zaman Nabi Nuh, kita akan berkata Nabi Nuh sudah gila. Kenapa? Orang buat perahu di pinggir laut, ini buat perahu di atas gunung, tidak masuk akal. Gimana kalau kita lihat orang buat perahu di atas gunung, jauhnya dari laut, mau lagi dorong tubuh itu dari gunung. Tapi kenapa dilakukan? Perintah dari Allah, Sami'na wa ata'na. Setelah selesai perahu dibuat Nabi Nuh, yang dipanggil naik di situ, yang pertama dipanggil istrinya, tidak ada yang mau naik. Maka disitulah dia kasih naik semua binatang secara pasangan-pasangan. Yang beriman sama Nabi Nuh hanya orang buta, orang tuli, orang lumpuh, orang bisu, dan orang yang berpenyakit kusta. Jadi jangan heran kalau itu penyakit yang terjadi pada kita. Itu tadi, tuli, buta, bisu, lumpuh, rusak kulit. Itu dia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang ikut sama Nabi Nuh. Turunlah hujan 40 hari 40 malam. Dunia ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zaman Nabi Nuh. Jadi dunia ini pernah ditenggelamkan. Tidak ada lagi yang hidup. Yang hidup yang ikut sama Nabi Nuh. Istrinya, anaknya, dan mati semua. Binatang-binatang semua mati, kecuali binatang yang ikut naik di perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Jemaah Islam yang sama dimuliakan. Maka dengan kalimat la ilaha illallah, orang yang bisu dapat bicara. Dengan kalimat la ilaha illallah, orang yang buta dapat melihat. Dengan kalimat la ilaha illallah, orang yang tuli dapat mendengar. Dengan kalimat la ilaha illallah, orang yang lumpuh dapat berjalan. Dengan kalimat la ilaha illallah, orang yang rusak kulitnya sembuh dari penyakit. Itu sama Nabi Nuh alaihissalam. Maka itu asbabnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ini natarekan rupa ini. Saya pernah sampaikan bilang itu Pak, saya itu 1 ekor kerbau sebelum saya dapat, saya harus sampaikan. Itulah asbabnya kenapa itu sikit tidak boleh dibalik. Subhanallah, siapa yang punya malaikat. Alhamdulillah, itu miliknya, sikirnya Nabi Adam. La ilaha illallah, sikirnya Nabi Nuh alaihissalam. Setelah itu diciptakan Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim tidak ada juga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ayahnya Nabi Ibrahim yang bernama Azar. Dia penjual patung. Tidak ada apa yang beriman. Apa yang disembah pada masa Nabi Ibrahim? Bukan menyembah Allah, tapi yang disembah adalah patung. Berapa patung yang disembah? 360 patung. Dalam 1 hari 1 Tuhan. Dalam 1 tahun 12 bulan. 360 hari, maka setiap hari 1 Tuhan, maka 360 Tuhan yang disembah dalam 1 tahun. Datang Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu dengan membaca Allahu Akbar. Jadi sikirnya Nabi Ibrahim itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Karena yang dibesarkan pada zaman Nabi Ibrahim bukan Allah, hanya Nabi Ibrahim yang membesarkan Allah. Tidak ada yang membesarkan Allah, termasuk ayahnya Nabi Ibrahim. Maka hancurlah berhala-berhala itu. Maka Nabi Ibrahim dituduh, dan memang dia melakukan. Maka di hukuman yang harus didapatkan Nabi Ibrahim harus dihukum. Apa hukumannya? Dibakar hidup-hidup. Tetapi apakah Nabi Ibrahim ketika dibakar terbakar? Tidak. Malah dia kedinginan daripada ketika dia dibakar. Jadi api itu bisa juga kita tahu kenapa api itu tidak membakar Nabi Ibrahim. Dia kedinginan, Pak. Seandainya Nabi Ibrahim tidak cepat keluar dari kobaran api itu, dia akan menjadi membatu es dalam kobaran api saja menjadi dingin. Apa yang dibaca Nabi Ibrahim? Kul ya naruni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakanlah hai api, menjadi dinginlah kamu atas keselamatan Nabi Ibrahim. Panas, bukan panas, tapi menjadi dingin. Ini juga obat. Jadi ini kalau kita demam anak kita, Katolik kita, itu saja kita bacakan pada diri kita, tiupkan di telapak tangan, kul ya naruni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wala disebut sendiri namanya, artinya wala musalin atau wala orang
anak kita suka namanya, bertiupkan baru sapukan, atau kalau mau dikompreskan tiupkan di air itu, baru kita kompreskan anak kita. Insya Allah. Ini yang dimaksudkan Allahu Akbar, bukan menjadi panas malah menjadi. Dan siapa yang membaca di dalam rumahnya ini zikir, itu dijauhkan Pak dari api kebakaran rumahnya, dijauhkan dari namanya kebakaran. Dan siapa yang sudah pernah baca di dalam rumahnya, atau mungkin dia baca baru dia biasa di situ, kalau di tanah suci ada air zam-zam di bawah, diambil sendiri di situ di air zam-zam. Sekarang banyak air zam-zam palsu Pak. Jadi air zam-zam kasih masuk di botol zam-zam aqua, baru bacakan itu qul ya narku ibadan wa salamun ala Ibrahim, baru simpan di tengah rumah. Niatkan dijauhkan dari kebakaran, dan rumah kita akan selalu sejuk. Itu, dan saya pakai itu. Jemaah Islamiyah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu apa lagi? Rasulullah SAW ketika dia Mi'raj, jadi Mi'raj itu adalah tangga sampai langit pertama ketemu Nabi Adam, pada langit kedua ketemu Nabi Isa, pada langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, langit keempat ketemu Nabi Idris, sampai naik langit kelima ketemu Nabi Yahya, pada langit keenam ketemu Nabi Musa, pada langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim langsung ditanya, karena ini Nabi Muhammad itu keturunan dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Ismail. Nabi Ismail keturunannya sampai ke Abu Thalib, Abu Thalib melahirkan Abdullah, Abdullah melahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diajarkan Nabi Ibrahim ketika sampai di langit ketujuh? Wahai Rasulullah, tanami surga, tanami kubur-kubur di surga dengan banyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Jadi itu diajarkan Nabi Ibrahim ketika Isra dan Mi'raj di langit ketujuh, diajarkan itu kepada Nabi Ibrahim. Maka cukup subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Itu kan, itu asbab. Dari mana itulah Allah khusus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan langsung oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapa itu Nabi Ibrahim? Khalilullah. Orang dermawannya Allah itu Nabi Ibrahim. Habis hartanya untuk agama, dia habiskan ternaknya untuk bangun Baitullah. Jamaah Israel yang sama dengan setelah sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi Jibril tidak sampai ke Sidratul Muntaha. Jibril cuma sampai di langit ketujuh, tidak mampu dia menemani sampai di Sidratul Muntaha, di singsananya Allah. Dan ketika Rasulullah SAW menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana caranya Rasulullah menghadap kepada Allah? Apakah Rasulullah berdiri? Tidak. Apakah Rasulullah ruku? Juga tidak. Apakah Rasulullah menghadap kepada Allah dalam posisi sujud? Juga tidak. Apakah Rasulullah dalam posisi menghadap kepada Allah dalam posisi duduk? Juga tidak. Lantas bagaimana Rasulullah menghadap kepada Allah? Ini berhadapan langsung. Jibril saja tidak mampu menghadap langsung dengan Allah, tapi Rasulullah diberikan sebagai kekasihnya Allah mampu berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa yang diucapkan Rasulullah ketika menghadap kepada Allah? Posisi Rasulullah ketika menghadap kepada Allah dalam posisi bertahiyat. Jadi posisi bertahiyat, lantas Rasulullah berisalam, at-tayyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Salam penghormatan pengagungan kepada Allah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atas wahai Nabi, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sudah dijamin.
dirahmati, diberkati dan diselamatkan oleh Allah. Apakah Rasulullah sampai di situ? Apakah Rasulullah dia ingat? Bukan dia ingat istrinya, bukan dia ingat anaknya, sahabatnya, yang dia ingat kita. Sehingga Rasulullah menjawab salamnya Allah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atas orang-orang yang mengerjakan amal soleh, yang mengikuti Rasulullah. Kita tidak pernah ketemu Rasulullah, tidak pernah bermimpi ketemu Rasulullah, tidak pernah ketemu sahabatnya Rasulullah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Itu lebih tinggi nilai keimanannya kita daripada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Umar beriman karena ketemu langsung dengar dakwahnya Rasulullah, diajar langsung oleh Rasulullah. Kalau kita siapa yang ada? Maka Rasulullah menitipkan dalam detik terakhir Rasulullah, "Taraktubikum amrayn lan tadillu abada bihima kitabillahi wa sunnati rasulullah." Kutinggalkan dua perkara untukmu, selama kamu berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat di dunia wal akhirah. Apa itu kata Rasulullah? Kitabullah, Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang sangat dimuliakan, sekarang ini banyak alim, banyak tidak pernah belajar, tidak tahu di mana belajar, di mana nyantri, tiba-tiba semua bid'ah. Itu Quran bid'ah. Karena Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk dibukukan. Tidak ada satu ayat atau hadis mengatakan itu Al-Quran kumpulkan dan bukukan seperti yang kita baca sekarang. Tidak ada. Kapan itu dibukukan Al-Quran? Kapan itu ditulis hadis? Bukan pada zaman Nabi. Al-Quran ditulis pada zaman siapa? Sudah lama wafatnya Nabi baru ditulis Al-Quran. Siapa yang tulis? Yang pertama perintahkan tulis Quran itu Khalifah Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar, Khalifah ketiga. Maka disebut dengan Mushaf Utsmani. Yang pertama ada kitab yang tidak berbaris, tidak bertitik. Kenapa tidak ada barisnya, tidak ada titiknya? Karena memang bukan bukti dibaca. Yang bisa baca karena pada zamannya langsung sama Nabi, langsung sampaikan kepada umatnya, langsung dihafal. Dihafal Al-Quran. Kenapa tidak bisa dihafal? Turun pertama 5 ayat, masa kita tidak bisa itu? Karena sekarang dia 30 juz, 6.662 ayat. Tapi ada yang diberikan di sini. Itu bid'ah apa? Kalau bid'ah itu di Al-Quran itu bid'ah. Karena tidak diperintahkan. Bid'ah itu artinya sesuatu yang dikerjakan yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Termasuk pakai main ini bid'ah, pakai kipas angin, pakai lantai begini, tehel pak, bid'ah semua ini. Pakai HP bid'ah semua, naik mobil bid'ah. Nih apa di mana kita? Naik pesawat bid'ah. Jalan kaki. Jadi kalau ada penceramah bid'ah itu jangan pakai main penceramah bid'ah itu. Jangan pakai mimbar juga. Jangan pakai naik mobil kau datang sini, jalan kaki saja. Ini pak bid'ah semua, dan begini pakainya Nabi. Yang kita pakai bid'ah semua masuk neraka itu semua. Itu. Yang sekarang ini dipakai di Makkah semua bid'ah semua, karena masjid bukan masjidnya Nabi seperti itu. Sudah berapa kali berubah. Masjid Kuba sudah dirubah, Masjid Nabawi sudah dirubah, bid'ah semua. Apa yang tidak boleh dilakukan? Nah, bid'ah semua. Masuk semua neraka yang pernah bid'ah semua. Ini yang perlu kita pahami. Kenapa? Baru satu ayat dia baca pelajaran. Saya belajar pesantren, belajar salimia, agama sudah pelajari, banyak belajar sama kiai. Saya 4 kali umrah di sana, 2 kali umrah. Sedikit sekali. Ini orang tidak tahu apa belajar. Datang di sini berbeda semua. Mau itu beda, Israel itu beda, masuk neraka semua. Kau yang pertama masuk neraka. Itu Pak itu. Tapi kalau dia masih pakai HP, pakai baju seperti yang dipakai sekarang, dia pertama masuk neraka dan dia yang dakwah beda. Maka beda semua.
Hadis kapan dibukukan hadis? Bukan pada zaman Nabi, Pak. Bukan pada zaman Khulafaur Rasyidin. Nanti pada zaman Khalifah dinasti Bani Umayyah pada Khalifah ke-8. Siapa itu Khalifah ke-8? Umar bin Abdul Aziz. Nanti di situ dikumpulkan hadis. Cari penghafal hadis. Dan itu pun juga bukan pada zaman Nabi itu hadis. Itu dia juga itu. Karena tidak ada perintahkan Nabi itu dibukukan itu hadis, Pak. Ini yang harus kita pahami. Dan kita ini adalah kita harus lihat ulama-ulama yang banyak baca kitab, yang nyantir tahunan, yang tinggal di pesantren. Kenapa dilakukan? Tidak akan dilakukan kalau tidak dapat dasarnya seperti itu. Ada yang tidak tahu di mana nyantri, datang ceramah langsung kita semua masuk neraka. Jemaah yang sama dimuliakan, dan memang itu Rasulullah mengatakan itu akan terjadi setelah dia sebenarnya nanti akan datang orang-orang seperti itu yang akan yang melarang mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bukan golongan dari Nabi yang membenci sunnah Nabi. Ini adalah sunnah Nabi. Nabi tidak pernah Israel. Kenapa ada Nabi yang mau Israel? Tidak ada dia pelakunya. Kita yang peringati karena kita umatnya. Sama di Maulid itu. Maulid, Nabi peringati Maulidnya. Tanya, kenapa Rasulullah puasa hari Senin? Apa kata Nabi? Saya puasa Senin karena saya memperingati hari kelahiran. Kenapa diperingati hari rahmat, hari kasih sayang, hari dilahirkannya penghulu dari segala umat manusia di atas permukaan bumi? Kenapa? Inilah yang harus kita tanamkan untuk kita kembangkan pada diri kita. Maka kuncinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ke Baitullah. Maka kuncinya kita tempatnya Baitullah di masjid kita. Selalulah dari rumah ke masjid, dari rumah itulah pengamalan dan istirahat. Dan itulah dari masjid dari Masjidil Haram sampai menghadap kepada Allah, turun lagi sampai ke Masjidil Haram, masjid suci yang diterima, yang salat 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali sehari semalam. Karena kuncinya dari segala kunci untuk keselamatan cuma satu, hanya salat. Walaupun kita haji, walaupun kita puasa, walaupun kita mengeluarkan zakat fitrah, tapi tidak salat, tetap ada pahalanya. Tapi tidak bisa dimasuk. Kenapa? As-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Perbaiki kuncinya. 3 saja kita jaga dalam salat. Pertama, takbiratul ihram, ketika angkat takbir Allahu Akbar, inilah yang menembus sampai langit ketujuh menghadap kepada Allah. Apa yang disampaikan? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Maka orang yang menjaga salatnya tidak akan dicabut rohnya oleh malaikat maut sebelum melaksanakan salat 5 waktu. Jadi waktunya kita kembali kepada Allah. Kalau kita mau mati, itu ada di antara waktu. Kalau tidak mati waktu Isya, tunggu waktu subuh. Begitulah subuh, duhur, asar, maghrib, begitulah perputaran. Jadi kita akan kembali nanti orang yang menjaga sholat itu dalam waktu-waktu sholat. Maka doanya itu kita baca sholat. Ada selalu kita minta doa keselamatan. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan qabla al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata min al-jannah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La ilaha illa anta al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang dimaafkan. Allahumma fil qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tadi dia tutup. Sudah langsung. Silakan.
Kita. Itulah tadi